Untuk membahas update pasar terkini, kita akan berbincang bersama dengan Ibu Rita Effendi, Investment Consultant dan sekaligus founder Indonesia Investment Education. Selamat pagi, Ibu Rita. Selamat pagi, Mbak Prisa. Apa kabar? Kabar luar biasa, Ibu. Ibu juga semoga dalam kondisi yang sehat ya. Baik, makasih, makasih. Ibu, yang nggak sehat nih, kayaknya dari Nikkei Jepang. Terpantau turun Ya. 4%. Menurut Ibu, bagaimana? Ini kan pelemahan, ya kalau pelemahan 1% mungkin lumayan ya. Tapi kalau Hmm. kita lihat ini update-nya 4%. Ya, kelihatannya ini mungkin masih terdampak daripada stimulus China ya kelihatannya karena memang stimulus yang digelontorkan itu lumayan lebih besar daripada sebelumnya. Itu membuat asing itu banyak berpindah atau berinvestasi ke China yang memang harganya sudah terpuruk gitu. Harga sahamnya udah lama sekali turun dan membuat valuasi mereka tuh cukup murah. Mungkin bisa disebabkan oleh salah satunya itu juga, atau ada rumor juga bahwa suku bunga yang di Jepang itu juga akan berpotensi dinaikkan kembali gitu. Baik, sejauh mana juga akan mempengaruhi kondisi dari pasar domestik kita? Mengingat sepekan yang lalu, asing juga sudah melakukan penjualan atau net sell dan sementara yang lagi menggelontorkan stimulus yaitu China, lagi pesta pora begitu ya dengan kenaikan Benar. yang cukup signifikan. Nah, Ya. apakah dana yang keluar dari pasar domestik kita ini mungkin ke China hanya sementara atau seperti apa, Ibu Rita? Memang kita masih tunggu ya hasil daripada stimulus ini. Apakah cukup berhasil? Karena memang kali ini stimulusnya aku bilang agak beda. Karena memang kayak tadi ada juga stimulus yang dilontorkan untuk memberikan orang dana untuk berinvestasi di pasar saham. Kemudian juga ada, itu lumayan besar ya, sekitar 800 miliar renminbi ya. Jadi itu tambahan likuiditas untuk mendukung pasar saham. Terus kemudian dia ada cut suku bunga loan prime rate atau dan medium term lending facility-nya itu mungkin untuk mendukung dia punya biaya pinjaman untuk bisnis dan konsumen. Kemudian juga ada dukungan untuk pembelian rumah. Jadi yang DP-nya tadi lebih tinggi sekarang diturunkan sekitar kalau nggak salah 15% aja. Dan tadi juga ada kayak BLT gitu. Jarang banget kan China itu kasih BLT gitu loh. Kali ini dia menggelontorkan BLT. Jadi kalau ini berhasil dan mungkin kan rumornya masih ada lagi nih tambahan-tambahan stimulus yang akan digelontorkan. Nah, kalau itu berhasil mungkin ini akan lumayan bertahan dulu di sana. Jadi mungkin yang pegang saham blue chip itu eh, tetap cautious karena yang pindah itu kan asing. Kita kan Mhm. kalau yang investor lokal kan tetap di sini dan tetap bertahan di market Indonesia. Mungkin yang banyak pegang saham-saham yang dipegang oleh asing itu mungkin agak lebih hati-hati karena mungkin potensi penurunan itu masih ada. Baik, potensi penurunan itu masih ada, Mm-mm. eee, tapi sudah mulai terlihat ya bahwa dengan adanya stimulus China ini, ada kecenderungan Mm. investor asing memang merotasi alokasi begitu ya? Ya, benar. Oke. Stimulus yang diberikan oleh pemerintah China ini berarti bisa dibilang skalanya lebih besar dari yang diperkirakan ya? Karena kalau kita lihat Benar. dari, Wall Street itu juga saham-saham yang ada kaitannya dengan China atau yang dari China listing di bursa Wall Street, di Eropa juga begitu yang ada kaitannya dengan China, itu rata-rata naik di Mm-mm. atas 2%. Jadi skalanya ini ternyata lebih besar dari yang diperkirakan ya? Iya, benar. Dan sebenarnya menurut analis, walaupun ini besar, tapi menurut analis itu masih kurang pasokannya. Jadi masih ditunggu yang lebih gede lagi nih katanya sih gitu. Oke, berarti dinilai memang bahwa stimulus ini, belum cukup ya? Iya, masih ditunggu yang lebih bombastis lagi nih, Mas. Jadi kita masih nunggu juga nih, apakah China benar-benar akan all out gitu untuk membantu perekonomiannya yang memang dibutuhkan untuk recovery ya. Baik. Nah, kalau memang asing ini melakukan, relokasi sementara ke China karena seiring sentimen positif dari stimulus China ini, Anda melihat trennya ini hanya sementara atau bagaimana di tengah tadi Anda katakan bahwa Mm-mm. pelaku pasar global juga lagi menunggu nih, Mm-mm. stimulus tambahan gitu yang lebih besar. Berarti ada kecenderungan trennya masih asing akan lebih menyasar China atau bagaimana? Dan Masih. dampaknya ke pasar kita berarti kan akan terjadi penurunan ya? Benar, tapi gini, kalau China recovery berarti biasanya komoditas itu akan rame karena China sebagai the biggest
masyarakatnya paling gede kalau ekonomi dia bergerak, kebutuhan dia akan energi, kebutuhan dia akan batu bara itu akan naik gitu loh. Karena memang karena semuanya pada pindah ke sana, tapi kita ada negara komoditas. Jadi kita nggak usah khawatir, walaupun banking sektor kita lagi terkoreksi, mungkin nanti kalau turun murah kita bisa ambilkan beberapa saham yang udah terkoreksi dalam, misalnya banking sektornya. Nah, sementara karena stimulus China itu relate banget dengan harga komoditas yang kalau kita lihat ya harga nikel udah mulai naik, koper juga naiknya lumayan, batu bara mungkin hari ini udah hari ke-6 hijau gitu. Jadi kita tetap bisa berinvestasi di sektor mungkin yang terjadi rotasi itu yang tadi aku bilang. Jadi rotasinya mungkin ke sektor komoditas dulu ya sementara ya. Berarti kita juga harus berotasi juga ke emiten-emiten yang cenderung akan diuntungkan. Kalau menurut Ibu Rita ya Benar, komoditas. benar. Kalaupun ingin Itu membeli sangat di benar. beli di harga bawah, banking yang Mm. sudah koreksi lumayan begitu ya. Boleh, iya, boleh ditunggu ya. Mungkin kelihatannya outflow-nya masih ada. Jadi mungkin kita, cuman kemarin ada satu banking yang udah mulai ada perlawanan seperti BRI. Tapi yang lain kelihatannya masih cukup gede sellingnya. Tapi ya ini justru bisa kita manfaatkan untuk buy and weakness nantinya ya. Sambil kita tunggu apakah udah mulai ada perlawanan nih, udah mulai ada local atau fund yang mulai masuk. Nah, kita boleh ngekor tuh nantinya. Berarti kita kayak cicil-cicil beli aja khususnya untuk Iya, investor retail ya. Baik. benar. Nah, bagaimana juga dengan kita kan di bulan Oktober ini akan memasuki pelantikan dari presiden terpilih yang baru, pemerintahan yang baru. Kemudian di Iya. Amerika juga ada pemilihan presiden Amerika Serikat. Ada ketidakpastian di Amerika begitu ya, dan masih soal stimulus dari China ini. Untuk yang senang berinvestasi dan karena dari kemarin IHSG terus mencatatkan rekor entah sudah yang keberapa kali begitu ya. Iya, Mmm, strategi untuk baru mau masuk, mengakumulasi, tapi untuk invest medium to long itu bagaimana Ibu Rita? Mungkin medium to long kita masih lebih aman untuk di Indonesia ini tetap sektor perbankan kalau kita lihat adalah salah satu sektor yang paling stabil. Jadi mungkin kalau untuk medium to long kita boleh tunggu untuk banking sektornya turun karena kalau komoditas itu kan sangat bergantung dengan situasi geopolitik, misalnya ada perang dia oilnya naik. Nah, kalau ada recovery China, batu bara naik. Jadi mungkin ini lebih sambil memantau perkembangan ya kalau untuk komoditas ya. Dan sektor defensif yang mungkin boleh diperhatikan mungkin sektor konsumer dan seperti sektor IDX Health, kesehatan karena IDX Health itu memang ada berita yaitu berita yang coordination of benefit asuransi kesehatan. Jadi itu bisa mendongkrak kinerja daripada rumah sakit gitu loh. Jadi mungkin kalau yang lebih mau main defensif ya tunggu banknya turun lebih banyak. Terus kalau misalnya mau beli consumer mungkin ICBP juga tunggu koreksi lagi ya mungkin ya. Sama sektor rumah sakit kalau kita lihat berapa hari atau berapa minggu ini rumah sakit ini lumayan ramai saham-sahamnya termasuk juga yang tes kesehatan kayak Prodia gitu-gitu mungkin itu juga bisa menjadi pilihan yang cukup defensif ya Oke. untuk Tapi teman-teman yang untuk kayaknya medium tuh. rekomendasi yang Anda berikan ini Mm-mm, tidak memuat saham-saham consumer good ataupun juga yang benar. berkaitan dengan kesehatan. Nanti kita ulas kenapa. Usai jeda pemirsa, rekomendasi saham pilihan akan kami Ya. hadirkan untuk Anda. Tetaplah di segmen Market Bahs.